Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raif Ardiansyah dengan NIM digit 440 3256 573 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini masuk ke video 8. Jadi di sini ada apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dengan filosofi desain yang menekankan keterbacaan kode melalui sintaks yang bersih. Bahasa ini sangat populer dan digunakan secara luas untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning karena sudah dipelajari, efisien, dan dapat dijalankan di banyak platform. Nah, di sini tuh ada aplikasi Pycharm. Pycharm ini tuh adalah lingkungan pengembangan terpadu ide untuk bahasa pemrograman Python yang dikembangkan oleh JetBrains. JetBrains adalah web, yaitu ide ini menyediakan serangkaian alat untuk membuat proses pengembangan menjadi lebih efisien dan produktif, seperti editor kode cerdas dalam penyelesaian otomatis, debugger grafis, alat pengujian unit terintegrasi, dan dukungan untuk pengembangan web dengan kerangka kerja seperti Django. Jadi kita kali ini tuh menggunakan Pycharm dan tapi Pycharmnya itu ada Pythonnya. Jadi kita seperti itu loh. Nah, di sini ada cara kerjanya. Cara kerja Python tuh sebagai bahasa interpret yang berarti kode yang Anda tulis dieksekusi baris per baris oleh sebuah program bernama interpreter. Setelah skrip Python dibuat di editor, interpreter menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam kode mesin biner secara langsung dan kemudian menjalankan perintahnya. Langkah-langkah kerja Python itu yang pertama membuat skrip. Anda menulis kode Python dalam sebuah file text script menggunakan text editor atau Integrated Development Environment atau disingkat menjadi IDE. Yang kedua, menerjemahkan kode. Anda memberikan skrip tersebut kepada interpreter Python. Interpreter membaca kode dari baris pertama hingga akhir. Yang ketiga, konversi ke kode mesin. Interpreter menerjemahkan setiap baris kode Python menjadi instruksi yang dapat dipahami komputer, kode binar, atau mesin. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang keempat ada menjalankan perintah. Komputer menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut dan menampilkan hasilnya. Yang kelima, pengulangan. Proses penerjemahan dan eksekusi ini terus berlanjut untuk setiap baris kode berikutnya secara berurutan. Yang keenam, error handling. Jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, interpreter akan menghentikan operasi dan menampilkan pesan kesalahan. Nah, di sini tuh ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan alur proses atau logika suatu sistem secara visual dan sistematis. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan langkah-langkah suatu proses agar lebih mudah dipahami. Misalnya dalam pemrograman pengembangan sistem dan manajemen proyek. Jadi di kali ini tuh videonya kita akan menggunakan PyCharm dan diawali dengan flowchart seperti proses bagaimana eh, program ini dibuat dan terarah dan terstruktur. Di sini tuh ada eh, fungsinya flowchart. Flowchart visual yang pertama tuh visualisasi proses, menggambarkan alur kerja dari satu proses ke proses lainnya dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, perencanaan dan perancangan, membantu merancang proses baru atau menambahkan fitur pada proses yang sudah ada. Tiga, dokumentasi, mendokumentasikan alur kerja sehingga tidak perlu menjelaskan ulang ke semua pihak. Yang keempat, memudahkan pemahaman, menjadikan rangkaian prosedur lebih sederhana dan mudah dipahami, termasuk oleh orang awam. Yang kelima, analisis masalah, membantu menganalisis langkah-langkah dalam proses untuk menemukan akar penyebab masalah. Yang keenam, panduan pengembangan, menjadi panduan untuk pengembangan sistem dengan menjelaskan urutan prosesnya. 7. Alat evaluasi, menjadi alat untuk mengevaluasi sistem dan mengetahui kelemahannya. Yang terakhir, ada panduan keputusan, membantu menjelaskan alur berpikir dan pengambilan keputusan dalam sebuah proses. Baik, tinggal kita akan lanjut ke prosesnya. Nah, di sini ada
Yang di sini yang pertama, tuh ada. Baik, di sini kita melanjutkan lagi. Kayak di sini ada namanya yang program flowchart pertama. Dan di sini tuh flowchartnya akan kita buat dulu. Terus kita namanya display the cloud. Itu kita akan kembali menanyakan paspor user, non user, user, setelah itu translate the word ke docker, ke docker, itu kan user one, user one save file itu guys, itu dia kelas. Jika noto user one continue word user one save file save file. Ya, di sini tuh yang pertama dia eh, memulai. Setelah memulai itu membuat kartu, no no no, itu get card list. Oke, di sini tuh pertama kita mulai, yang kedua kita membuat kartu dari kita mengambil kartu dari file, yang kedua mendisplay kartunya. Yang ini tuh kemudian bertanya lagi kepada user, kepada pengguna, habis itu mentransfer pertanyaannya ke perkataannya, habis itu membuat kartunya, habis itu pengguna nge-save filenya, save filenya. Jika yes, kartunya akan berada di terakhir. Jika tidak, pengguna akan lanjut menambahkan kata. Jika dia masih mau menambahkan kata, itu yes, dia akan kembali lagi dan tanya bertanya lagi kepada dia akan bertanya lagi pada user. Jika tidak, dia akan save filenya. Habis itu user want to save file, user save filenya. Jika iya, kartunya akan masuk ke file. Ini file AGF. Jika tidak, ini dia akan berakhir. Itu flowchart program yang pertama. Setelah kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini nih, seperti biasa diawali dengan start. Yang kedua, card file exist. Itu exit keluar. Terlanjut terus file get time at origin card. Habis itu ada make the user, kayak make the user use. Oke, setelah itu right, itu remove card, remove card from the list. Di sini get time
compute durasi in. Oke, di sini tuh flowchart program kedua, yang pertama yang di awal yang start, kemudian kartu file eksis, jika tidak dia akan langsung keluar, dan jika yes dia akan melanjut lagi ke file kartunya. Setelah itu getTime beginning, getTime beginning, habis itu any card left in the card list. Setelah itu kartunya keluar dari list, dan jika iya itu akan membuat membuat penggunanya buat make the user use a card. Habis itu answer is correct. Jika jawabannya benar, dia akan remove cardnya dari list, remove card the list. Jika tidak, itu dia akan any card left in the card list, dia akan mengeluarkan cardnya lagi. Setelah itu waktunya untuk get time and end menuju waktu berakhir, compute durasi and print. Durasi dan compute durasi and print, habis itu berakhir. Jadi ini dua tadi adalah flowchart di program yang akan ada di Python menggunakan Python. Oke, lanjut. Lanjut di Python. Nah, oke. Yang di sini tuh ada programnya. Nah, yang ini tuh yang pertama kita menggunakan from Google Trans mengimport translator. Jadi kita Google Trans itu apa? Ini tuh untuk mentranslate perkataan apa yang kita tanyakan, import aus dan import as. Nah, di sini tuh translator, samaran translator, cardnya itu yang kita pilih di file name, nama filenya itu adalah edcard, menambahkan kartu flash sesuai sesuai file ini. Habis itu dev translate word itu adalah dev translate word itu kita mentranslate perkataan yang kita ajukan. Word fr sama translator dot translate word n text, terus kembali ke word fr. Habis itu dia membuat kartu kartu baru itu atau lebih dari 0. Habis itu global card ya. Itu semua kartunya word n-nya itu menginput menggunakan perkata bahasa Inggris yang akan diubah ke translate Prancis. Di sini tuh kita menanyakan suatu perkataannya itu berawal dari bahasa Inggris, kemudian itu akan diterjemahkan ke Prancis. Setelah itu word word FR-nya akan membuat kartunya dan dia mentranslate perkataannya. Nah, kartu barunya ini word n itu word n yang ini sama word fr yang ini. Jadi itu new card itu adalah gabungan dari word n yang perkataan. Oh, ini. Jadi new card di sini itu akan perkataan yang kita tanyakan ini dari Inggris ke translation itu akan. Oke, kita lanjut lagi dengan print new card. Nah, izin untuk menjelaskan kembali. Jadi, word and itu menginput pertanyaan kita dalam bahasa Inggris akan diterjemahkan ke Prancis. Nah, word FR ini dia akan membuat kartu baru dan dia mentransfer perkataannya. Terus new card ini itu gabungan dari pertanyaan dan jadi ini pertanyaan dan ini adalah jawaban dari pertanyaan kita tadi. Setelah itu dia print new card dan jawabannya ini akan di input. Nah, di inputnya itu pertanyaan ini dia akan menanyakan kembali apakah kamu akan
card ini yes atau tidak. Jika jawabannya yes, card append a new card. Berarti jika yes, eh, pertanyaan tadi tuh cardnya itu akan tersimpan. Jika tidak, itu akan hilang. Lalu Dev save card to file. Jawabannya input save card to file yes atau tidak. Nah, jika kita ada lagi, apakah ini apakah akan di save kartunya? Jika yes, jika jawaban yes, ini akan membuka kartunya, card flash txt kurang dari WS. Dan jika tidak, dia akan hilang. Nah, di sini tuh dia ada continue translate. Continue translate itu adalah jika benar ketika while continue translating, jawabannya input do you want translate another word? Apakah kamu ingin mentranslate perkataan lain? Yes atau tidak? Jika tidak, jika continue translate-nya akan salah. Nah, ini cardnya cardnya sudah berakhir dan uh, program juga kelar. Lalu lanjut ada di program kedua. Dan di sini ada file name yaitu kitchen. Nah, seperti ini nih yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, tadi mana ya? Nah, ini nih. Create new card word end. Jadi itu kan word end-nya kan kita menginput pertanyaan dong. Pertanyaannya tadi berupa Inggris dan akan diterjemahkan jadi Perancis. Nah, ini salah satu contohnya. Di bahasa Inggrisnya adalah chicken. Chicken itu kan ayam. Nah, ketika kita masukin chicken, maka ini tuh adalah berupa bahasa Perancis yang kita translate gitu. Jadi nanti dia pas kita ini chicken, terus chicken, nah nanti dia mencari Paulette, ay, nah dia akan membuat kartu dan dia akan mentranslate-nya dari chicken itu menjadi Paulette, ini jadi chicken, Paulette seperti tadi. Nah yang kedua, ini ada import as dan import random. Nah, jadi file namanya ini adalah add card flash playlist text. Jadi yang tadi ini dan ini card ya. Nah, di sini tuh dev exit if card. Jadi dev keluar jika card filenya tidak keluar. File name, nama filenya apa? Jika OSPAT exists file name print no card available yet this first create new ones. Nah, jika cardnya tidak ada berarti kalian bisa membuatnya satu lagi yang baru. Nah, ini keluar. Itu ada dev retrieve card from file name card if pada name card. Nah, jadi itu ada kartu dari file. Jika OSPAT exist file name, nah, dia akan kebuka file name-nya, cardnya as literal eval read akan terbaca dan itu akan mengulang kartunya. Dan di sini ada pertanyaannya, Gus card index sama random titik random. Nah, ini bisa bingung nih. Len card -1. While len card ketika kartunya itu tanda seru sama dengan 0, indeksnya itu adalah random 0, len card kurang dari -1. Word n-nya itu kartu indeksnya, word fr-nya itu kartu indeksnya 1. Jawabannya menginput word n plus tanda tanya. Jadi jawabannya itu kita menginput word n yang ini ditambah dengan tanda tanya. Jika jawabannya sama dengan word vr, maka jawabannya benar. Jadi word n ini ada kartu indeks. Nah, terus kalau misalnya jawabannya ini adalah
word and, jadi jawabannya word and plus ini. Dan jika jawabannya, ini jawabannya dia menjawab input word and plus tanda tanya gitu. Nah, jika jawabannya word fr yang ini, berarti itu akan jawabannya menjadi benar. Dan jika tidak dengan word fr ini, berarti itu jawabannya salah, false. Dia akan menjadi no correct, will try later, print, and then the program. Pas itu, kalau ini jujur nih ada kesalahan dikit nih. Itu ada kesalahan masih. Ini juga sama. Nah, di sini tuh cuma cuma do you want to translate another word? Jika yes, dia akan lanjut. Jika no, dia akan berakhir. Nah, tuh.